Saya pernah Mungkin menyampaikan di salah satu video itu supaya umat Kristen di Indonesia itu mengadakan konsili. artinya yang disampaikan Pak Ibnu Kalam tentang orang musyrik itu, Pak Ibnu Kalam, tidak, terus terang tidak sesuai dengan ajaran. Cuman mohon maaf ya Pak Ibnu Kalam ya, saya mohon maaf sekali. Dia itu kadang-kadang datang ke gereja, tapi di gereja itu kadang kenal dengan biar atau biarawati apa, tapi tujuannya itu cari duit. Kadang-kadang dia pura-pura mau ngawini, pura-pura mau masuk Kristen gitu, sampai hafal nyanyiannya itu sering ke saya. Dia nakal kali, tapi tetap di Islam gitu loh. Saya mengkritik Pak Saifuddin Ibrahim itu karena beliau masih mengeyel sama Islam. Pernyataan daripada Ustaz Abdul Somad saya itu yang mau dijadikan sebagai dalil murtad. Padahal itu bukan dalil murtad. Saya dari PGA 4 tahun Muhammadiyah sehingga saya bisa cerita agama. Kemudian setelah selesai kuliah dulu, Sekolah jurusan? pendidikan guru agama 4 tahun Muhammadiyah. Apa Pak Ibnu Kalam sampai hari ini masih dalam rangka mencari? Agaknya itu setiap agama berbeda dan itu didukung oleh ayat Al-Quran karena di dalam Al-Quran itu. Kalau kita berbicara kebenaran yang hakikat itu satu. Ya jangan dijawab sekarang. Tuhannya Pak Ibnu Kalam itu loh siapa? Ya tuh, sementara itu yang menjadi masalah itu Tuhan menurut Al-Quran. Setelah saya pelajari berbeda-beda. Saya belum bisa mengidentifikasi pemikiran Pak Ibnu Kalam. Pertemuan saya nanti bisa mengetahui pola pikirnya Pak Ibnu Kalam dari mana, bagaimana, dari sudut pandang mana, apa yang mempengaruhi. Apakah Pak Ibnu Kalam tidak mengimani bahwa Allah itu tidak tergantung pada apapun? Tunjukin dalilnya. Oke, Tuhan menciptakan sesuai dengan keinginan Allah. Oke, tunjukin dalilnya. Aku jawabnya 3 hari bangkit dianggap Tuhan. Kalau kita dulu mikir, diam dulu mikir. Mikir diam dulu, dia stop dulu. Allah ada wajah nggak? Nggak sesuai dengan bentuknya Adam. Ya tidak lah. Itu kan Allah ingin menciptakan wajah Adam. Ayat ini. Begini, Pak Pikir. Aku balikin ke depan dia marah. Marah, jangan marah. Tuh katanya itu. Ya itu Tuhan kamu itu kan manusia. Katanya ngomong nih, Pak Duate ngomong. Allahu Akbar. Ini orang kebanyakan makan babi nih. Pak, Allah itu ada di mana ya Pak ya? Pokoknya apapun tidak ada apa-apa, yang ada Tuhan. Nah, kalau begitu tingkatkan. Kalau begitu Tuhan di mana? Tentu jawabnya ya tidak di mana-mana karena tidak ada mana-mana. Sekarang kan udah ada apa-apa, kan Pak, semua alam semesta kan udah diciptain. Allah sekarang ada di mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya, yaitu di sini ada Pak Ibnu Kalam yang mana sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya bahwa Pak Ibnu Kalam ini mempunyai keyakinan yang ganda ya. Dan bagaimana nanti Ustadz Isa Idris ya mencoba menelusuri apa penyebab dan bagaimana sebenarnya pola pikir dari Pak Ibnu Kalam ini sehingga mempunyai keyakinan yang ganda tersebut. Dan kemudian dilanjutkan ada dari pihak Kristen yang memakai nama Pak Mikir ya. Tetapi dari hasil pemahamannya terbukti di sini tidak sesuai dengan namanya ya. Dia bukanlah seorang yang pemikir, bukan orang yang mampu berpikir dengan baik ya. Karena dia tidak peduli dengan
cara berpikir yang logis yang seharusnya kita pahami untuk meyakini suatu ajaran, apalagi tentang konsep ketuhanan. Nah, di sini juga ada saudara kita, saudara Madia ya, dan juga Pak Rosim, dan tentunya ditemani oleh saudara Aditya untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang terlibat di dalam diskusi ini, terutama kepada pihak Kristen. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan begitu juga kita dukung channel saudara Aditya Taliang ya. Dan diskusi ini berlangsung di channel Aditya Taliang. Dan juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus bersama-sama membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke, Pak Ibnu Kalam. Ya, Kira-kira ya. Pak, ya kira-kira Pak Makimpos ini, Makimpos. Maksud saya itu begini, Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam ini kan termasuk punya nilai jual yang cukup tinggi ya. Bahkan kalau saya memprediksi itu tidak menutup kemungkinan lebih mahal dari Pak Aceh, Pak Ibnu Kalam gini. Kenapa sejauh ini Pak Ibnu Kalam belum sampai mau dibaptis air dengan baptis percikan gitu, Pak Ibnu Kalam? Kenapa, Pak Kalam? Padahal kalau dari sisi donasi cukup mempesona itu, Pak Ibnu Kalam. Kira-kira apa yang bisa masih mengganjil itu, Pak Ibnu Kalam? Silakan, Pak Ibnu Kalam. Ya, masalah belum ada perintah dari Tuhan Yesus. Yang kedua itu masalahnya kalau misalnya saya sendiri datang ke gereja, itu atas kemauan saya sendiri. Dan ajaran apa yang saya mau ajarkan dari Kristen? Karena saya lihat berbeda-beda sekali ya, berbeda teologinya, berbeda pemahamannya orang-orang pendeta itu terkait dengan siapa itu Tuhan Yesus. Itu berbeda sekali. Banyak Ya, denomnya jadi gitu kalau maksudnya, kalau Pak Ibnu saya Kalam ya. ya, jadi kalau saya sudah dibaptis, terus ajaran Kristen yang mana yang saya harus ajarkan? Ini kan masih simpang siur. Saya pernah Mungkin menyampaikan di salah satu video itu supaya umat Kristen di Indonesia itu mengadakan konsili, kan menyatukan sudah, Pak Ibnu Kalam. pendapat. Tahun 325 Masehi itu kan sudah, Pak Ibnu Kalam. Ya sudah, tapi kan banyak lagi masalah yang timbul setelah tahun itu, masih banyak. Ya sekarang kan di Indonesia banyak masalah tentang kekristenan itu. Masalah teologinya Itu siapa iya ya. bagaimana. Ya. Ya, Bang ya Aditya, konsili itu kan ya gimana Bang Madia? aku ada nonton video Ibnu Kalam, ada Madia sampaikan sedikit. Kebetulan ada Ustadz Idris ini. Aku ada nonton video. Aku penggemar Ibnu Kalam nih, ada nonton videonya, dia bahas tentang Ya. orang musyrik, orang kafir dan orang munafik. Nah, aku mau ada Ya. tanggapin sedikit boleh Bang Aditya. Aku kebetulan ada Ibnu Kalam ini. Ada Ya, Ustadz juga, ada silakan. Ustadz Idris. Jadi gini, Pak Ibnu Kalam. Aku lihat Pak Ibnu Kalam kan ada bahas itu dalam 2 hari atau 1 hari yang lalu menjelaskan tentang orang munafik, orang kafir, orang itu kan ada Pak Ibnu Kalam. Nah, itu apa aja Pak Ibnu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya Pak Ibnu Kalam. Apa yang Pak Ibnu Kalam jelaskan tentang orang musyrik, ya orang munafik itu tidak sesuai dengan Islam Pak Ibnu Kalam. Mohon maaf sekali lagi tidak sesuai. Oleh karena itu di sini saya kebetulan ada Pak Idris juga Ustadz di sini. Nah, tolong jelaskan dulu pemahaman Pak Ibnu Kalam menurut Islam tentang orang musyrik. Itu saja dulu. Nanti biar Pak Idris kebetulan ada di sini Ustadz, kita menjelaskan ini loh makna. Saya mendengarkan saja dulu apa pendapatnya tentang musyrik. Oke. Ya, silakan mau jelaskan dulu tentang Pak Ibnu Kalam tentang orang musyrik. Silakan Pak Ibnu Kalam. Jadi begini Pak Madia, mohon maaf ya, saya potong dulu ya. Jadi begini ya. Ya. Pak Ibnu Kalam ini tidak punya kapasitas untuk menjelaskan Islam. Ini jadi masalah ya. Jadi kalau saya sih kurang sepakat. Kalau Pak Ibnu Kalam, mendingan Pak Ibnu Kalam itu menjelaskan Kristen aja gitu loh.
Gimana? Iya betul. Kemarin dia bahas secara menurut Islam yang dia bahas. Makanya apa sih pandangan Ibnu Kalam menurut Islam? Kemarin kan ada dia bahas. Ada videonya Bang Aditya, sudah ada itu, sudah live dia. Nah, dia bicara Islam kemarin. Makanya di sini mau diluruskan biar jelas. Artinya yang disampaikan Pak Ibnu Kalam tentang orang musyrik itu, Pak Ibnu Kalam terus terang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Makanya mau diluruskan. Nah, oleh karena itu menurut Pak Ibnu Kalam ini orang musyrik itu yang Pak Ibnu Kalam sampaikan kemarin itu salah gitu loh. Makanya mau dijelaskan, kebetulan ada Pak Ibnu Idris. Nah, silakan jelaskan dulu pandangan Pak Ibnu Kalam tentang orang musyrik. Silakan Pak Ibnu Kalam. Oke. Ya, Ya, silakan orang Pak Ibnu Kalam. Ya, yang musyrik itu supaya mudah dipahami apa itu musyrik, saya berikan contoh bahwa kalau orang beribadah mau dipuji orang itu sudah termasuk musyrik. Karena hadisnya Nah, itu kemarin ya betul. Silakan Pak, kebetulan ada Pak Ustadz bersaudara, Idris. Nah, belum musyrik, tetapi dia sudah masuk kategori musyrik karena bersaudara. Karena hadisnya mengatakan mau dipuji orang itu bersaudara dengan musyrik, artinya ya masuk kategori musyrik. Yang musyrik itu sebenarnya ya menduakan, ya yang paling kasar itu kan yang menyembah berhala itu. Kayak menyembah berhala di zamannya Nabi Muhammad itu, dia tahu juga itu Allah Subhanahu wa taala, dia percaya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, tapi dia menyembah patung, maka itu yang masuk musyrik, yang kasar sekali sebagai seorang musyrik. Tetapi kalau di dalam misalnya mau diperdalam lagi, itu cuma Pak, bukan itu yang Pak Ibnu Kalam saya sampaikan. Yang Ibnu Kalam sampaikan kemarin, ya orang musyrik itu bilang Ibnu Kalam di video-video itu artinya orang yang mau dilihat, menyembah Tuhan tuh mau dilihat, itu ria Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu Idris. Pak Idris. Ria itu bersaudara dengan musyrik. Ada hadisnya, ria bersaudara dengan musyrik. Biar diluruskan. Hadis itu. Gini ya, itu yang dimaksud Pak Ibnu Kalam itu menerangkan ria dalam kategori orang torekoh gitu loh. Kalau secara syariah, orang yang memperlihatkan amal baiknya supaya dipuji orang itu namanya ria. Tetapi kalau orang sudah memasuki torekoh itu kan takarannya memang beda. Torekoh itu kan mengambil lebih tinggi gitu. Jadi kalau orang torekoh mengatakan bahwa orang yang mengerjakan sesuatu ingin dipuji orang karena ria itu dikategorikan syirik gitu loh. Syirik kan sama dengan musyrik. Mungkin itu yang dimaksud gitu loh. Jadi memang ada pengertian itu, tapi pengertian dalam apa ya, orang-orang yang sudah menuju torekoh gitu loh. Kalau secara syariah ya pengertiannya yang namanya orang melakukan kebaikan karena ingin dipuji orang itu namanya ria gitu. Ya, sepakat. Terus mengenai Pak Ibnu Kalam, saya tidak terlalu tahu ya sebenarnya. Cuman mohon maaf ya Pak Ibnu Kalam ya, saya mohon maaf sekali, saya tidak ingin menuduh Pak Ibnu Kalam ya. Nah, dengan dalam keadaan yang kayaknya keislaman yang hampir mirip gitu loh, hampir mirip, bukan rupanya dalam arti. Teman saya itu nakal gitu loh. Dia itu kadang-kadang datang ke gereja, tapi di gereja itu kadang kenal dengan biar atau biarawati apa, tapi tujuannya itu cari duit. Kadang-kadang dia pura-pura mau ngawini, pura-pura mau masuk Kristen gitu, sampai hafal nyanyiannya itu sering ke saya. Dia nakal kali, tapi tetap di Islam gitu loh. Mohon maaf, saya tidak menuduh Pak Ibnu Kalam. Saya curiga jangan-jangan seperti teman saya gitu loh maksud saya. Ya, kalau saya menjelaskan Kristen terus saya berharap hartanya, itu namanya saya menyembah Mormon, menduakan Tuhan. Itu Mormon apa istilahnya di dalam Alkitab itu? Mamon. Ya, Mamon ya. Ya itu kan ada di dalam Alkitab itu tertulis, tidak mungkin seseorang itu bisa menduakan tuannya ya. Kalau ada yang menduakan berarti salah satunya adalah Mamon. Yang ternyata Mamon itu adalah harta atau termasuk wanita lah, harta, tahta, dan wanita. Jadi kalau dia berharap kepada harta, tahta, dan wanita, nah itulah yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu. Tidak boleh dilakukan seperti itu.
Kan Kalau teman saya berbahaya. bukan hanya berharap, nyikat dia memang sudah ke dalam gitu loh. Iya, Nakal gitu. betul. Harus dihindari, Eh, harus dihindari. Pak Ibnu Kalam, saya mau nanya nih Pak Ibnu Kalam, ya. Khawatir Kira-kira bagaimana pendapat Pak Ibnu Kalam tentang Saifuddin Ibrahim? Apakah dia itu termasuk Mamon, Pak Ibnu Kalam? Saya mengkritik Pak Saifuddin Ibrahim itu karena beliau masih mengeyel sama Islam. Padahal di dalam Al-Quran itu kalau kamu pindah agama, yang menurut tafsiran saya setelah mempelajari Al-Quran itu tidak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh kita ngeyel kepada agama lama. Bahkan diharapkan itu 2 kali lipat kesalehannya kalau dia pindah agama. Seharusnya begitu. Kalau menurut setelah saya membaca Al-Quran terkait dengan barang siapa yang pindah agama. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan begini, barang siapa yang murtad dari agamanya. Tidak dikatakan barang siapa murtad dari agama Islam. Nah, itu nanti saya juga mau mengkritik ini salah satu pernyataan daripada Ustaz Abdul Somad. Saya membuat videonya, yaitu beliau mengambil dari Quran surah 8 ayat 38. Itu yang mau dijadikan sebagai dalil murtad. Padahal itu bukan dalil murtad. Anda bisa tampilkan itu Quran surat 838 kalau mau bahas itu. Nanti saya mau buat videonya ini bahwa beliau Ustaz Abdul Somad ya agak keliru. Yang mau dikatakan bagaimana lagi. Artinya lebih baik saya katakan tidak sepaham. Saya tidak sepaham dengan beliau itu, Ustaz Somad. Mohon maaf Pak Ibnu Kalam ya. Pak Ibnu Kalam kehidupan itu entah itu dari pendidikan atau pekerjaan apa ya, kalau boleh, kalau tidak keberatan cerita kepada saya. Terputus suaranya Pak, diulang. Halo. Latar belakang Pak Ibnu Kalam selama ini baik dari mungkin dari pendidikan atau pekerjaan atau latar belakang keluarga dan kalau semacamnya. Masalah agama, kalau masalah agama memang saya dari PGA 4 tahun Muhammadiyah sehingga saya bisa cerita agama. Kemudian setelah selesai kuliah dulu, saya kembali mengajar di sekolah agama itu. Jadi pernah saya mengajar di sekolah agama. Ya. Sekolah jurusan? Pendidikan guru agama 4 tahun Muhammadiyah. Terus dalam keterlibatannya dengan ajaran Kristen sehingga Pak Ibnu Kalam terkesan seperti Kristen, enggak, Islam itu apa yang terjadi dan yang diinginkan? Oh ya. Begini, waktu saya masih kecil itu saya suka mendengar ceramah-ceramah agama. Agama pun saya suka dengar. Bahkan saya ke toko buku Kristen itu waktu sekolah agama itu waktu masih, karena dari SD ke sekolah agama berarti setaraf dengan SMP. Nah, saya karena suka membaca saja, saya ke toko buku Kristen membeli buku-buku Kristen. Dan saya juga sudah membeli buku-buku filsafat pada waktu itu. Kan di guru-guru agama saya itu mengajarkan sesuatu yang agak aneh. Kenapa ada begini-begini? Jadi saya mau cari bukunya, saya mau pelajari lebih lanjut lagi. Filsafat ya? Filsafat apa yang dipelajari? Ya, terutama dari kelompok Islam. Filsafatnya orang-orang Islam. Seperti Ibnu Rus ya? Ya, Ibnu Rus termasuk yang dari Pakistan itu yang banyak. Yang siapa lah? Ibnu Kail, saya lupa namanya. Ya. Terus? Ya. Apa Pak? Ya, Pak terus gimana gitu? Iya, apa yang mau ditanya? Apa Pak Ibnu Kalam sampai hari ini masih dalam rangka mencari ada ketidakpuasan batin untuk mencari titik Enggak, sudah kebenaran mantap, sudah mantap sekarang. Sudah mantap. Mantap di mana? Ya mantap bahwa ada 2 pemahaman yang malah ada 3 atau beberapa, karena jurusan saya itu teologi saja ya. Jadi masalah teologi, jadi jangan ditanya saya masalah ibadah atau masalah syariat atau masalah qiraat, bacaan Al-Quran dan lain-lain. Saya tertarik dengan masalah teologi. Oke, tidak ada masalah. Saya tidak mau tanya itu gitu loh. Jadi artinya Pak Ibnu Kalam ini mempelajari 3-tiganya dan kalau boleh saya prediksi seakan-akan di dalam 3-tiganya ada kebenaran semua. Apa begitu?
Ya, kebenaran yang berbeda-beda, kebenaran yang berbeda dan ternyata tujuannya memang berbeda juga. Artinya surganya itu setiap agama berbeda dan itu didukung oleh ayat Al-Quran karena di dalam Al-Quran itu dikatakan setiap umat itu memiliki kiblatnya masing-masing dan mempunyai tata cara ibadahnya masing-masing. Ya. Kemudian di ayat, saya menafsirkan sendiri ayat itu, la ikraha fiddin kata bayana rus itu memang saya lihat itu kalau di Hindu ada juga orang sesatnya, di Islam ada juga orang sesatnya, di Kristen juga ada orang sesat. Dan masing-masing punya orang saleh, masing-masing ada orang salehnya. Jadi setiap agama itu tidak sama. Jadi keliru orang yang menuduh mengalamatkan tuduhannya kepada saya bahwa saya mensama-samakan agama. Justru saya membeda-bedakan agama, bahwa agama itu berbeda-beda. Tetapi yang menjadi apa ya? Ini memang susah ya pertanyaan ini ya. Karena Pak Ibnu Kalam merasakan semuanya ada kebenaran. Dari Ya, tiga-tiganya yang paling kalau diurutkan angka 1, 2, 3 itu yang paling bagus itu dari 3 yang pernah dipelajari yaitu Islam, Kristen dan Hindu itu urutannya bagaimana? Kalau saya melihatnya bukan kebenaran teologinya lagi, tetapi kebenaran pilihan. Anda mau masuk surga yang bagaimana, yang model bagaimana yang Anda suka. Oh gitu ya. Ya, Artinya apa tujuan hidup Anda nanti setelah kekekalan itu? Anda ingin hidup di kekekalan itu dalam situasi yang bagaimana? Kalau saya lebih suka misalnya model surganya Nabi Muhammad. Artinya menurut Pak Ibnu Kalam dalam menentukan benar dan salah itu tergantung pilihan manusia gitu, seperti itu ya. Tergantung ke mana yang disukai atau bagaimana itu maksudnya. Iya, kalau saya. Bahkan saya sampaikan itu di dalam video-video saya, kalau Anda belajar agama dari saya, Anda bisa memilih mau surga yang bagaimana yang Anda maui nanti kalau di hari kekekalan itu. Karena setelah saya pelajari ternyata berbeda surganya. Iya. Jadi begini Pak Ibnu Kalam, kalau pendapat saya, semua agama itu memang mengajarkan menuju ke suatu kebaikan dan mempunyai ajaran-ajaran yang berusaha menggiring umatnya untuk selalu berbuat baik gitu ya. Ya. Cuman orang itu kan mencari yang terbaik gitu. Mencari yang terbaik, titik maksimal. Ibaratnya orang manusia itu kan selalu mencari yang terbaik gitu kan. Ya. Dari sekian itu kita harus menentukan sikap gitu loh. Mana yang menurut kita yang terbaik gitu. Karena kebenaran itu satu, Bang. Kenapa Tuhan satu? Kenapa agama yang benar satu? Ya karena kebenaran tidak ada 2 kebenaran sebenarnya. Kalau saya Pak, kebenaran itu tidak berdiri sendiri. Kalau saya sepaham dengan Gus Muafik. Gus Muafik itu pernah ngomong begini, kebenaran itu tidak berdiri sendiri. Dia disertai dengan kebenaran-kebenaran lain. Jadi kebenaran itu relatif. Jadi ada yang lebih benar, ada yang benar, ada yang lebih benar. Nah, itu ya, Gus Muafik juga ngomong begitu. Pernah dia ngomong Gus Muafik itu bahwa kebenaran itu tidak berdiri sendiri. Nah, itu kerangka bicaranya itu dalam rangka melihat kebenaran dari sudut pandang, tetapi secara hakikat kebenaran itu satu. Gitu loh. Iya, kalau kebenaran yang satu itu kalau yang Maha Pencipta itu kan cuma satu. Iya, memang betul itu teori filsafat. Kalau tidak keliru Aristoteles atau Plato gitu loh. Perbedaan kita antara orang lain dengan satu orang itu sepertinya kita melihat suatu benda, yang satu melihat dari samping, yang satu melihat dari atas. Itu filsafat Plato gitu. Ya. Kalau tidak Plato Aristoteles. Ya. Ketika kita berbicara Tuhan, berbicara hakikat kan ya. Tuhan itu kan hakikat kan. Kalau kita berbicara kebenaran yang hakikat itu satu. Ya jangan dijawab sekarang, saling merenung lah, coba kita pikir. Iya. Karena gini, kalau saya lebih condong kepada tujuannya nanti. Jadi misalnya dari setiap kebenaran yang kita pahami ini
kemana tujuan kita, apa yang Anda ingin nikmati nanti setelah kebangkitan itu, apa yang ingin Karena ketika Anda angan-angankan. Karena ketika kita mengatakan bahwa kita mau milih jalan mana masuk surga, mau lewat cara Kristen, cara Islam, itu sama dengan kita menganggap kebenaran itu banyak, Tuhan itu lebih dari satu. Ya kalau menganggap kalau dianggap Tuhannya itu satu, tapi kalau dianggap Tuhannya beda, kan akhirnya menjadi menganggap Tuhan lebih dari satu. Iya, betul. Jadi saya memahami, saya memahami bahwa Tuhan itu banyak, Pak. Saya memahami bahwa Tuhan itu banyak. Politeisme. Halo. Pak, Ya kalau Yudaism, ya? Yudaism dengan Kristen dan Islam mungkin masih berebut satu Tuhan, tapi kalau dengan agama lain itu kita bisa terjebak dengan kita mengimani lebih dari dua, itu nanti seperti itu. Tuhannya Pak Ibnu Kalam ini siapa sih? Bagaimana, Pak? Oh gitu ya. Tuhannya Pak Ibnu Kalam itu loh siapa? Ya, Tuhan menurut Al-Quran yang sekarang ini. Tuhan menurut Al-Quran. Oh gitu ya. Ya syukurlah kalau Ya, sementara itu yang menjadi masalah itu Tuhan menurut Al-Quran. Setelah saya pelajari berbeda-beda dari setiap kelompok Islam. Di mana Misalnya, Halo. Apakah Islam Pak yang Ibnu mana, Kalam mempelajari tafsir Al-Quran? ya, saya suka belajar tafsir. Mempelajari dalam arti mengikuti menafsir Pak. sendiri, apa mengikuti? Kadang-kadang mengikuti, ini kadang-kadang nanti mengikuti, menyesatkan. kadang-kadang menafsir sendiri, Pak kadang-kadang Ibnu Kalam. menolak keras Ibnu Kalam. sebagian Ibnu pendapat di dalam kitab tafsir itu. Karena kalau di dalam kitab tafsir itu ada bermacam-macam pemahaman, Pak. Ada berbeda-beda pendapatnya ulama di Ibnu dalam Kalam. kitab tafsir. Pak Ibnu Kalam. Islam yang mana yang Tuhannya beda Pak Ibnu Kalam? Ya, penggambarannya, misalnya begini, Imam Asy'ari dengan Ibnu Taimiyah tidak sama itu penggambarannya tentang Tuhan. Oh oke, paham saya. Jadi itu hanya cara pandang bahwa kalau Ibnu Taimiyah itu tidak mau ketakwil, kalau tidak keliru ya. Kalau Asy'ari Ya, itu ya betul, tidak mau mentakwil itu, Pak, gitu. tidak mau. Nah, ya itu. Tapi dua-duanya Allah sebenarnya halo. Tuhannya sama-sama Allah Pak Ibnu Kalam ya. Ya, namanya Pak, saja sama, Pak. Iya. Tapi penggambarannya, pendeskripsiannya beda itu. Kalau namanya sama. Pak Ibnu Kalam menguasai ilmu nahu. Pernah belajar tapi saya tidak tertarik mempelajari nahu. Oh. Kan di sekolah agama itu pasti diajarkan nahu saraf kan, pasti diajarkan. Karena ada kaidah begini Pak Ibnu Kalam ya, dalam mempelajari Al-Quran itu kita tidak boleh menafsir liar dengan pikiran kita. Ada kaidah begini. Ya, makanya pelajari juga kitab tafsir. Kitab tafsir yang sering saya baca itu kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Dulu saya membeli kitab tafsirnya Hamka tapi saya tidak cocok, saya tidak sepaham dengan Buya Hamka. Apa? Karena begini ya. Ketika kita mempelajari sebuah Al-Quran itu kita harus larut ke dalam bahasa yang menjadi empu daripada bahasa itu sendiri, bahkan bukan hanya bahasanya tapi budayanya. Ya. Baik Pak Ibnu Kalam, ini mari ada tambahkan sedikit. Ini Pak Ibnu Kalam ini mumpung Pak Ibnu Kalam kan masih dalam konteks Islam, percaya Al-Quran Pak Ibnu Kalam. Nah, di Al-Quran kan sudah cukup jelas Pak Ibnu Kalam ya. Waqbudullahi wala tusyriku bihi syai'an. QS An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, dengan Pak Ibnu Kalam mempercayain ada kekuatan lain atau ada Tuhan-Tuhan lain atau apapun namanya yang kira-kira sama derajatnya dengan Tuhan atau ada kekuatan lain, maka itu namanya musyrik, menyekutukan Tuhan. Nah, dan ini terjadi Pak Ibnu Kalam. Ini terjadi Pak Ibnu Kalam dengan mempercayai Yesus itu dengan kekuatan yang Pak Ibnu Kalam katakan Tuhan, itu menyekutukan Tuhan. Nah, mumpung Pak Ibnu Kalam ini masih tidak menyekutukan, karena tertulisan sudah mengatakan Bapak itu bukan anak.
Iya, ya nggak Sudah apa-apa. membedakan. Apapun itu alasannya Pak Ibnu Kalam, Baru apapun baru itu baru alasannya. pada tahun ke-150 sudah membedakan bahwa Bapak itu bukan anak atau Ya, Allah ya itu udah. bukan Ya, nggak apa-apa, nggak apa. ya. Gini Pak Ibnu Kalam, apapun Itu itu kayak alasannya, mengatakan Bapak intinya itu adalah anak, adalah oneness. Itulah ya, laqad ya, kafara nggak allazi apa-apa. qalu innallaha Isa ibnu Yang Maryam. Oneness itu. Pak Ibnu Kalam, aku nggak bahas itu, aku tahu itu. Jadi nggak apa-apa. Pak Ibnu Kalam yang ini ya masalahnya, di Al-Quran itu melarang orang siapapun namanya yang mengakui adanya kekuatan lain yang bisa meimbangi atau mengakui hal-hal apapun di dalam Islam itu yang kira-kira menciderai kekuasaan Tuhan, eksistensi Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu maka haram hukumnya. Itu dosa besar Pak Ibnu Kalam dan ini terjadi. Pak Ibnu Kalam meyakini ajaran Kristen, Tuhan yang menjadi manusia itu jelma menjadi manusia itu musyrik Pak Ibnu Kalam namanya. Nah, ini yang dilarang dalam Islam, musyrik. Nah, ini mumpung Pak Ibnu Kalam kan sudah tahu ini. Bukan Mumpung ada Tuhan di yang menjadi kesempatan manusia. masih hidup. Ya, dia hanya menyampaikan ini, itu musyrik Pak Ibnu Kalam, nggak boleh. Jadi dalam hal ini mumpung ya bertobatlah gitu loh. Mumpung ada kesempatan Pak Ibnu Kalam. Ya, saya banyak bertobat. Pak Ibnu Ya, Kalam, jadi Pak gini. Ibnu Kalam. Halo. Ya. Bolehlah kita kalau pas ketemu di satu channel kita ngobrol, Pak. Saya belum bisa mengidentifikasi Ya. pemikiran Pak Ibnu Kalam. Saya tidak berani langsung ibaratnya, tapi insya Allah saya bisa Nanti Pak Idris mengetahui bisa pola nonton pikirnya. Pak Idris bisa lihat Ya. channel Pak Ibnu Kalam. Ketik aja channel Pak Ibnu Kalam itu semua dia meyakini Yesus diyakini sebagai Tuhan juga dan diyakini agama lain dijadikan Tuhan. Ini artinya ada kekuatan lain Pak Ibnu Kalam. Ini dilarang di Al-Qur'an Pak Ibnu Kalam gitu loh. Enggak. Ini yang namanya musyrik ya. Iya. Kalau itunya iya, tapi Pak Ibnu Kalam tidak bisa hanya diajak bicara dengan model begitu. Jadi mengidentifikasi, tapi perlu waktu dan perlu beberapa pertemuan. Saya nanti bisa mengetahui pola pikirnya Pak Ibnu Kalam dari mana, bagaimana, dari sudut pandang mana, apa yang mempengaruhi ilmu-ilmu yang dipelajari ini dari segi apa, lalu dia memahaminya bagaimana gitu. Itu bisa teridentifikasi nanti gitu. Makanya saya masih Dia banyak paham menanyakan. Untuk lebih cepatnya itu Pak memahami siapa saya. Ya termasuk itu memang belajar itu ya terus terang ya memang yang harus hati-hati juga karena memang setiap ilmu itu ada metodenya gitu. Jangan asal belajar. Bolehlah autodidak boleh, tetapi harus sedikitnya ada dasar dan sedikit-sedikitnya harus dikonfirmasikan kepada yang ahli gitu. Karena setiap ilmu apapun itu ada metode dan ada cara tersendiri gitu. Itu. Kalau tidak nanti akan terjebak kepada kesesatan sehingga di dalam ulama sama memperingatkan jangan kamu menafsir Al-Qur'an dengan pikiranmu. Walaupun benar kamu pasti salah nanti masih gitu. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu sanad apa ya? Cara belajar itu harus ada sanadnya yaitu karena dari guru yang pertama. Karena bagaimana ya? Sesuatu sejarahnya juga bisa salah paham. Contoh lah, saya contohkan misalnya tentang PKI lah di Indonesia. Kalau orang tidak tahu ceritanya PKI sekarang, ketika PKI dilarang, itu kan sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi kalau orang yang tahu sejarahnya, dulu ketika memberontak itu menimbulkan korban seperti itu, mungkin pandangannya tidak seperti itu gitu loh. Makanya belajar itu harus dari guru ke guru karena mereka yang tahu situasinya dulu kenapa suatu ayat ditafsirkan begini gitu loh, seperti itu gitu. Tapi oke lah untuk sementara saya belum bisa mengidentifikasi tapi saya sudah bisa. Iya, begini juga saya juga mau live Aditya. Saya keluar dulu karena saya juga mau live dalam waktu 20 menit. Sebentar Pak Ibnu Kalam. Saya mau melakukan persiapan juga. Sebentar Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam ini sebenarnya dia aliran Mu'tazilah. Ya, tapi sebenarnya aliran Mu'tazilah Pak Ibnu Kalam pun juga salah pemahamannya karena Mu'tazilah tidak mau mengakui ajaran yang lain. Ajaran Yesus ini bedanya gitu loh. Ini yang bedanya Pak Ibnu Kalam ini. Dia aliran Mu'tazilah, tapi ternyata dia mengakui juga ajaran Kristen. Itu kan beda jalur Pak Ibnu Kalam. Ya. Beri kesempatan saya menjelaskan. Aliran Mu'tazilah itulah sebenarnya yang mampu melawan Trinity yang di Kristen. Ya betul. Ya betul. Bukan tapi karena kalau ahli sunnah wal jamaah itu agak kalau ahli sunnah wal jamaah berdebat dengan Trinity agak rancu karena
ahli sunnah wal jamaah kan mengatakan Allah berfirman. Ya, Allah berfirman. Berarti Sementara Pak kalau Ibnu Kalam Mu'tazilah, belajar ya, belajar seperti sementara Mu'tazilah pemikirannya ahli mengatakan sunnah. Allah menciptakan firman. Kalau Mu'tazilah Allah menciptakan firman. Ya, Ya, Pak Ibnu Kalam mau lab, sebentar dulu Pak Ibnu Kalam. Mau lab katanya. Begini Pak Ibnu Kalam. Sini aja Pak Ibnu. Iya, itu Mbak Uti kangen katanya Pak Ibnu Kalam. Ya, Sini kayaknya saya dikeriti oleh Ibu Uti, saya malah dikatai Lia Eden, jadi saya balas. Saya kan dikatai Lia Eden. Pak Ibnu Kalam selingkuh. Saya bukan Lia Eden, jadi saya buat video. Saya bukan Lia Eden. Iya, Pak Ibnu Kalam selingkuh soalnya. Jadi agak renggang saya memang dengan Bu Uti. Pak Ibnu Kalam ini saran Madia, Pak Ibnu Kalam. Ini saran Madia. Kalau Pak Ibnu Kalam bahas tentang Islam, mohon jangan bahas tentang Islam pengertian itu banyak tidak sesuai. Itu aja Pak. Kalau yang lain boleh. Terserah Pak Ibnu Kalam. Kan di video-video jadi itu Madia saya mohon, mengajak orang Kristen juga jangan menjelaskan tentang Islam. Begini juga. Saya mengajak umat Kristen itu supaya jangan mengatakan kepada Nabi Muhammad itu pedofilia. Jadi di channel-channelnya itu kan ada orang bertanya kalau saya live, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Saya jawab bahwa Nabi Muhammad. Makasih Pak Ibnu Kalam, nggak apa-apa. Saya tetap membela Al-Quran. Ya, saya ngerti. Maksudnya tuh kalau hal-hal yang prinsip, misalkan seperti kemarin kan Pak Ibnu Kalam menjelaskan tentang musyrik, tentang munafik itu tidak sesuai. Jadi itu yang Madia seperti itu jangan dijelaskan. Ya, beda pendapat. Ya. Terakhir ya, tapi saya tetap menempatkan dosa musyrik itu sebagai dosa yang terbesar, yang tidak diampuni. Oh ya, oke. Makasih Pak Ibnu Kalam, makasih. Pak, iya, pesan saya Pak Ibnu Kalam, ya jangan selingkuh lah, kasihan Mbak Uti ya. Ya Pak Ibnu Kalam ya. Bu Uti menunggu dengan setia itu. Oke, bersambung saja nanti. Oke, siap Pak Ibnu Kalam. Nanti kalau habis live masuk sini lagi Pak Ibnu Kalam. Ya, kalau ada waktu. Ya. Sudah banyak kuota sekarang atau pakai WiFi? Oke. Ya, halo. Ini, Halo, Mas Adi, mungkin suaraku masuk Anda tahu ya, saya belum bisa identifikasi, tapi mungkin ini adalah korban dari ada memang orang-orang tertentu yang ingin aneh-aneh untuk belajar, ingin dia yang tampil apalah ya, semacam-macam lah model orang gitu. Tapi itu bisa diidentifikasi, tapi perlu waktu gitu, perlu waktu. Pola pikirnya bagaimana? Ya kalau masalah nanti sembuh atau tidak nggak tahu. Paling tidak. Halo, suaraku masuk enggak? Boleh enggak aku bicara? Silakan. Monggo. Oke. Saya minta bantuan dari jawaban teman-teman dengan jawaban yang kira-kira saja, enggak usah. Soalnya kan enggak tahu jawaban yang pasti bagaimana. Cuma saya membayang-bayangkan Pak Ibnu Kalam itu cara mengimani atau cara mempercayai benarkah Yesus itu Tuhan, itu dari sudut mana sehingga beliau percaya. Kalau umpamanya kelebihannya Yesus bisa membangkitkan orang mati atau keanehan-keanehan yang lahir tanpa ayah. Pengertian Tuhan Maha Kuasa itu sejauh mana beliau mengerti? Apakah Tuhan tidak mampu membuat manusia tanpa ayah? Apakah Tuhan tidak mampu membuat manusia bisa menghidupkan orang mati? Kalau mampu, ya sudah. Artinya clear bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Itu adalah bentuk perwujudan bahwa Allah mampu menciptakan hal-hal yang aneh seperti itu. Kalau memang paham tentang kekuasaan Allah, tentunya tidak mempercayai kalau Yesus itu Tuhan. Kalau pengetahuan tentang kekuasaan Allah itu sejauh mana, ya itu saya nggak ngerti. Makanya kenapa kok sampai percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Kira-kira dari sudut mana membuat dia percaya? Tolong dibantu dengan jawaban bayang-bayang. Silakan. Baik, aku tanggapin dulu ya. Saya pernah berdiskusi sama Ibnu Kalam. Pernah diskusi tentang apa yang membuat dia mengapa sampai seperti itu.
Setelah hasil diskusi itu, dia menilai yang pertama, dia kosong ilmu tauhid, tidak belajar ilmu tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memahami surah Al-Baqarah ayat 62, dia menyangka semua ajaran agama di dalam Al-Quran itu benar. Padahal memang benar, kitab ajaran Taurat, Injil Zabur itu benar, sesuai pada masanya itu. Tapi seiring waktu, setelah terjadi kemusyrikan di umat pengikut Paulus sepeninggal Nabi Isa atau Yesus, dia nggak bisa bedain itu. Sehingga dia hantam kromo menyamakan semua, karena dia menganggap surah Al-Baqarah ayat 62 itu dia katakan semua ajaran agama itu benar di dalam QS surah Al-Baqarah ayat 62. Padahal dia tidak membaca ayat yang lain, bahwa orang Yahudi dan Nasrani sepeninggalnya itu di aliran yang beda-beda, termasuk menyembah Tuhan yang jadi manusia. Itu poinnya, artinya dia tidak mengerti ilmu tauhid. Poinnya itu yang paling penting. Dan tidak mengerti syariat juga. Pada saat dia bertanya tentang syariat-syariat juga dia tidak mengerti dari syariat Syafi'i, Imam Syafi'i dan yang lain tidak mengerti. Itu sudah sama dia buatkan videonya juga. Silakan yang lain tanggapin. Oke. Saya lanjutkan lagi. Apakah Pak Ibnu Kalam tidak mengimani bahwa Allah itu tidak tergantung pada apapun, pada siapapun? Itu pengertian tidak tergantung, artinya tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Itulah ciri-ciri sifat Tuhan yang Maha Esa. Tidak tergantung dengan apapun dan siapapun, dan siapapun dan apapun itu tergantung terhadap Tuhan. Nah, pertanyaannya, yang namanya Yesus itu tergantung dengan lingkup ataupun dengan gerak dan diam. Karena Yesus tidak mampu melepaskan diri dari sifat yang kalau tidak diam pasti bergerak. Kalau tidak bergerak pasti diam. Berarti Yesus itu tergantung terhadap sifat itu. Sementara yang namanya Tuhan tidak tergantung terhadap apapun. Kemudian pertanyaanku, apakah Pak Ibnu Kalam tidak memahami sejauh mana pengertian bahwa Allah tidak tergantung terhadap apapun? Silakan dilanjut. Aku sudah tanyakan juga kepada Ibnu Kalam yang seperti itu. Jawaban Ibnu Kalam, dia miskin ilmu tauhid, itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman Tuhan menurut Ibnu Kalam juga berbeda. Pemahaman Tuhan menurut Ibnu Kalam itu bisa Tuhan yang lain. Artinya dia mempercayai ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mempunyai kekuatan juga seperti itu. Nah, sehingga dia mempercayai 5 agama itu diyakini benar menurut Ibnu Kalam. Bukan hanya ajaran Kristen yang diakuin, tetapi semua agama menurut dia itu benar. Jadi tinggal dia milih mau masuk surga yang mana ini. Karena dia mempercayai Tuhan-Tuhan itu prinsipnya beda. Silakan Pak. Ya. Itu hasil dia diskusi sama Ibnu Kalam. Kalau saya karena masih sedikit ya pertemuannya dengan beliau. Tapi menurut saya kalau dia mengatakan tidak tahu tauhid, dia bisa berbicara tentang Mu'tazilah dan semacamnya, itu kan terkait dengan tauhid sebenarnya. Cuman mungkin yang dimaksud tauhid seperti yang diajarkan Ahlussunnah mengenai wujud qidam baqa. Tapi saya kira tahu dia. Menurut saya begini, Pak Ibnu Kalam itu orang yang bisa dikatakan pintar tapi nanggung gitu loh. Ilmunya nanggung, masih nanggung gitu loh. Sebentar Pak Idris. Assalamualaikum semuanya. Ustadz dan bro semua. Ya udah lanjutin. Waalaikum. Tanggung bro. Jadi gini Pak, aku sudah juga tanyakan tentang Mu'tazilah kepada Ibnu Kalam. Pemahaman dia Mu'tazilah juga ternyata berbeda dengan Mu'tazilah yang umum. Ini masalahnya. Mu'tazilah yang dia pahami pun itu kelihatannya Mu'tazilah dari suatu aliran yang boleh dikatakan aliran ya minim, bukan dari Islam yang mewakili Islam. Artinya boleh dikatakan sesat lah. Itu dia pemahaman Mu'tazilahnya juga berbeda dengan Mu'tazilah yang dalam konsep tauhid. Itu seperti itu. Sedikit saya beri tanggapan ya Pak Rokim ya. Jadi begini Pak ya. Oke, saya lanjut ya.
Kalau umpamanya kita sebagai manusia ini mentuhankan sesuatu karena melihat sesuatu itu banyak kelebihan-kelebihan yang di luar akal. Nah, sebenarnya kalau kita mau berpikir-pikir yang jernih, namanya tanah. Tanah itu betul-betul mempunyai kemampuan yang luar biasa. Bisa mengeluarkan buah yang rasanya durian. Kalau yang ditanam pohon durian. Bisa mengeluarkan rasa gula kalau yang ditanam itu tebu dan lain-lain. Berarti tanah ini maha hebat. Kenapa tanah tidak dijadikan Tuhan? Kalau memang karena cara pandangnya pakai mata, pakai zohir. Kenapa tidak menganggap bahwa ini kemampuan Allah membuat tanah bisa mengeluarkan rasa macam-macam. Begitu pula harusnya inilah kemampuan Allah bisa melahirkan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Bahkan ada pula yang tanpa ayah. Harusnya begitu. Bahkan keanehan-keanehan Allah menciptakan bumi yang sebesar ini tanpa bahan. Kalau umpamanya mikir-mikir harus pakai bahan dari mana segede ini? Ini harusnya membuat bahwa betul-betul Allah itu maha kuasa. Jadi tidak aneh kalau Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah. Kalau memang Yesus dianggap Tuhan karena keanehan itu, kalau karena keanehan bisa menghidupkan orang mati, harusnya Allah mampu membuat manusia bisa menghidupkan orang mati. Harusnya tetap Allah, tidak berubah menjadi orang yang hebat itu dituhankan. Silakan dilanjut. Boleh tanya nggak, Tat? Loh, aku yang tanya kok ditanya. Hah? Kok? Oh, kalau itu mah aku nggak bisa jawab, bro. Itu mah Al-Quran, itu Al-Quran. Aku nggak bisa jawab, bro. Oke, mikir gini Iya. ya, mikir. Aku tanya sama mikir dulu sebentar. Pak Mikir, Apa yang kalau kau tanya? gini, kalau Pak Mikir mati lampu, kira-kira beli di toko lampu itu beli lampu yang hidup atau lampu yang mati juga? Silakan. Kalau Pak Mikir beli lampu, kira-kira di toko lampu itu, misalkan lampu di rumah Maksudnya Pak Mikir apa itu nih? mati nih. Yang saya tanya, kalau mati lampu, beli lampu yang mati yang hidup atau beli lampu yang mati juga? Silakan. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa nih? Mau jawab ya? Kalau disuruh memilih, disuruh memilih. Nabi Muhammad mati. Maksudnya Nabi Muhammad dengan Yesus apa Bukan, Nabi aku Muhammad nanya dengan lampu. Isa? Ini maksudnya apa? lampu. Aku nanya dulu, Nabi Muhammad dengan Isa, Nabi Muhammad dengan Isa apa Nabi Muhammad dengan Yesus nih? Aku mau nanya dulu nih. Aku nggak nanya itu, nggak nanya itu. Ya Aku udah, cuma aku nanya pilih lampu. yang hidup lah. Yang mati jadi bisa kalau hidup lagi. Yang mati bisa hidup lagi gitu loh. Nggak Aku apa-apa. pilih yang itu ya. Artinya Pak Mikir, kalau beli lampu, artinya beli yang mati, yang Yang hidup bisa tuh, mati, yang bisa yang mati dan hidup lagi. Itu yang aku pilih. Tuh habis mati Ya, dan hidup lagi. Pas pohon 2 hari lagi, hidup lagi. Asik kan? Gak sebeli lagi. Pas sekali beli lagi. Iya, jadi Beli kalau untuk Pak Mikir selamanya. beli lampu, artinya beli di toko lampu boleh beli lampu yang mati gitu. Artinya yang bisa hidup. Beli lampu hidup, tunggu beli lampu yang hidup. Kalau mati dia hidup sendiri. Ah itu yang aku pilih. Ada nggak? Kalau nggak ada pilih Tuhan Yesus. Kalau nggak ada pilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus habis mati hidup lagi. Itu makan ikan goreng. Itu makan ikan goreng. Ya, jadi Pak Tuhan tuh makan ikan goreng. Oke. Hidup lagi makan ikan goreng. Oke, Pak Mikir dengar dia. Jadi Pak Mikir memilih Tuhan yang bisa mati, bisa hidup gitu ya Pak Mikir ya. Artinya dan hidup lagi, betul. Iya, oke. betul. Wah, baca mati dia hidup lagi kan? Asik kan? ya, Umpamanya lampu kan berarti lampu seandainya lampu yang bisa mati dan hidup kembali, ya dia mati dan hidup kembali. Tunggu dia sabar dikit, sabar dikit kau sabar dikit, bro. Sekarang ada Tuhan yang hidup terus. Pilih yang mana? Ada Tuhan yang menawarkan hidup terus, tidak pernah mati, tidak pernah seperti kami bilang bisa hidup bisa mati. Ada Tuhan yang bisa hidup terus.
selama ini tunggu Madia, tunggu. Aku beli lampu kan dari tahun berapa ya? Tahun 70-an lah kira-kira ya. Nggak ada tuh yang lampu tahan seumur hidup. Cuma ada janjinya doang. Nah, aku kan bilang Tuhan. Kalau sekarang ada Tuhan yang bisa hidup terus, tidak mati Tuhannya. Artinya tidak bisa mati 3 hari di dalam kubur 3 hari mati kemudian baru hidup. Aku pilih Tuhan yang nyata. Aku pilih Tuhan yang bisa menghidupkan orang. Yang bisa mati bisa hidup gitu. Anda Nah, yang bisa menghidupkan orang. Aku pilih Tuhan Sebentar dulu. Bang Pak Mikir, diam dulu Pak Mikir. Bentar. Ini 2T ini Kristen apa Islam, Bang? Muslim. Ini Bang Laprong ini Kristen apa Islam, Bang? Halo. Bang Laprong, selamat. Kristen apa Islam, Bang? Kristen. Oke, siap. 1, 2. Satu lagi. Sebentar dulu ya. Ntar saya tanya dulu ini. Sabar, bentar. Assalamualaikum. Coba yang ini coba saya tanya dulu. Ini Yoliandri ini Kristen apa Islam, Bang? Muslim. Oh, Muslim. Oke, sabar. Antri dulu, Bang ya. Gantian dulu, Bang ya. Bentar ya. Yang duluan masuk, bentar. Siapa tadi yang duluan? Oh, ini. Ya, oke. Ya, oke. Silakan lanjut, Bang Madia. Muslim. Ya, aku tanya Madia deh sekarang. Madia kan udah tanya 4 pertanyaan. Nih sekarang saya nanya lagi. Belum. Apa aja belum? Boleh lah aku nanya. Lu mah nggak tahu aturan Adit. Aku tanya ya kamu ya. Madia pilih mana? Madia pilih mana? Tuhan yang ada apa Tuhan yang nggak ada? Di dalam Islam, Tuhan pertama itu wujud. Wujud itu dalam bahasa Arab artinya ada. Jadi Madia pilih Tuhan yang ada. Wujud Tuhan yang ada. Ada bentuknya apa enggak? Karena di dalam Al-Quran, Tuhan itu tidak bisa di dalam kitab pun di Keluaran 33 ayat 20, di dalam Islam itu As-Surah ayat 11, Al-Ikhlas ayat 1-4, Tuhan tidak bisa dilihat dan diserupakan. Ini ketetapan Tuhan. Ini adalah ketetapan. Sebentar belum. Ini adalah ketetapan Tuhan di dalam kitab suci. Aku jawab dulu, jangan dipotong dulu, aku jawab. Dengerin dulu. Ini adalah ketetapan Tuhan di dalam kitab suci. Dia tidak mau dilihat, tidak mau diserupakan dengan apapun juga. Di dalam Bible di mana ayatnya? Di Keluaran 33 ayat 20. Iya, di Al-Quran di mana? Udah jangan kepanjangan, Dit. Dia jangan kepanjangan lah. Jadi, aku mau nanya. Aku mau nanya tunggu sebentar. Masih satu pertanyaan ini ya, masih satu pertanyaan. Adam diciptakan sesuai dengan bentuk siapa? Adam diciptakan sesuai dengan bentuk siapa? Aku mau nanya dulu. Sesuai dengan bentuk keinginan Allah, keinginan Tuhan. Wah. Aku nggak mau diskusi dengan Madia. Kalau Madia kalau bohong gitu, aku tidak suka. Tunjukin ayatnya, tunjukin dalilnya. Aku mau tanya, tunjukin dalilnya. Oke. Tuhan menciptakan sesuai dengan keinginan Allah. Oke, tunjukin dalilnya. Aku jawab, aku sudah tahu itu. Nggak usah jawab. Aku minta tunjukin dalilnya. Pemikir. Ya, silakan 2T aja. Kalau Pak Madia kan nggak jujur. Kita jawab yang jujur aja. Jujur dah, Madia. Kau ubah aja ceritanya sesuai keinginan bentuknya atau dengan bentuk Allah gitu kan. Oke, ini dalilnya gitu. Allah itu muhalafatul lil hawadisi, tidak serupa dengan apa yang diciptakannya. Betul. Oke. Betul. Tapi tidak akan ada yang serupa dengan Allah. Betul. Tapi Adam diciptakan sesuai dengan siapa? Ada dalilnya enggak? Adam itu adalah makhluk yang sempurna, yaitu manusia. Betul. Ya, minta dalil Tuhan menciptakan Adam sesuai apa enggak sesuai dengan bentuk Allah. Itu kan pemikiran mau kamu samakan dengan Bible kan? Oh, bukan, tidak. Itu kan ada dalilnya. Ada dalilnya, Pak. Ada dalilnya, Pak 2T. Slow aja, Pak. Tunjukkan dalilnya. Coba kita cek ya. Harusnya yang menanya dong. Yang bertanya dong. Iya, kamu kan gede, kamu kan jawab tidak ada. Jadi saya minta dalilnya yang tadi kamu bilang itu. Tunggu aku buka laptop dulu. Gini ya. Silakan. Sujud, tidak bako, muhalafatul lil hawadisi.
Qiyamuhu binafsihi wajah niat kudrat iradat, itu sifat-sifat yang ada istilahnya tidak akan sama Allah itu ciptaannya dengan ciptaannya gitu. Allah itu di kita di Muslim. Tapi kalau kita berbicara logika ya, kita berbicara logika, mau nonton film aja yang mati 3 hari itu hantu bukan Tuhan. Jadi jangan bicara suka dongeng gitu. 3 hari bangkit dianggap Tuhan. Kalau fakta sekarang, kita hidup zaman dulu, zaman sekarang, manusia dulu sama sekarang itu sama aja manusia. Yang bangkit 3 hari itu bukan Tuhan, hantu. Jadi kalau Bapak membanggakan istilahnya Tuhan yang bangkit hidup 3 hari, kalau dalam perspektif sekarang, 3 hari bangkit itu namanya bukan Tuhan. Ya, semua juga paham. Yang bangkit mati 3 hari itu bukan Tuhan, hantu. Ya. Ada nggak yang hidup Pak Duarte? Ya, ada nggak yang bangkit dan makan ikan goreng hantunya? Oh, lihat vampir. Minta ayat. Oh, itu mah cerita, Bro. Iya, jangan coba cerita. Aku minta ini dong, dalilnya dong. Coba lihat vampir. Udah gitu makan. Nggak, aku minta dalil, jangan gitu. Kita berbicara dalil. Kita tidak bicara, asumsi saya begitu. Tunggu ya Pak ya, aku minta ini. Ini ya. kita bicara logika. Dalam pemikiran kalau berbicara 3 hari bangkit, itu vampir udah ribuan tahun bangun, udah gitu bunuhin orang gitu-gitu aja. Itu ceritanya yang Bapak nonton. Kan nggak boleh begitu. Kalau kau film dimasukin dalam kita kan nggak jadi deh. Duarte suka dongeng. Vampir itu cerita dongeng. Betul. Suka dongeng ya, walaupun di Matius ada loh Pak, zombie yang ketika Yesus disalibkan mati kemudian bangkit orang-orang saleh dari kubur jadi zombie, itu ada di Matius Pak. Coba buka. Kita jelasin ayatnya. Ada zombie yang ada dibangkit dari kubur, orang saleh itu keluar dari kuburnya. Jadi betul buka aja baca ya. Pak, siapa bilang belum? Cuma kita mau jelasin apa yang ada di dalam. Coba kamu jelaskan. Oh ya, buka aja dulu ayatnya. Saya nggak bisa buka di sini. Ya, suruh Adit. Ada zombie. Saya tahu, tapi tak tidak tertulis zombie kok. Tidak ada zombie di situ. Artinya orang-orang yang saleh bangkit dari kubur, mereka berjalan di Yerusalem itu bagaimana? Apa benar? Siapa bilang menunjukkan diri kali? Nah, itu di Matius loh Pak. Tunggu, iya makanya tunjukin ayatnya. Ini kalau baca Alkitab yang sepotong-sepotong ya begini nih. Bukan sepotong, memang ada tulisannya itu. Makanya tolong Bapak jelaskan apa maksudnya itu. Tidak ada zombie, gimana mau jelasin? Bukan zombie, pokoknya orang dari bangkit dari kubur, keluar dari kubur, berjalan di pasar di Yerusalem itu ada tuh di Matius. Nggak ada berjalan lagi, ngaco, berjalan. Ya, lagi. Bapak nggak punya Bible tapi tidak membaca. Aduh, nggak ada kata zombie. Makanya. Nggak ada kata zombie, nggak ada kata berjalan. Orang yang mati dari kubur keluar lagi itu kan istilahnya zombie, Pak. Ya. Bapak jangan bermain kata aja, jelas. Ada orang dari mati keluar dari kubur masuk keluar lagi loh Pak. Itu apa ceritanya? Coba Pak mikir, Pak mikir. Tunggu, sekarang dia makan ikan goreng nggak? Yang itu yang keluar? Saya nggak tahu itu, yang jelas kalau Yesus, sekarang dia boleh roh nggak? Tunggu sebentar. Boleh nggak dia roh? Tunggu sebentar. Boleh nggak itu? Tunggu sebentar. Wong ini wong bodoh ya? Tuhan itu wong bodoh bukan? Itu makanya. Itu wong bodoh bukan? Yang ngomong siapa wong bodoh? Laparan minta ikan goreng, Bapak. Ini Madia bacakan dulu. Bangkit dari kubur itu tampilin aja dari yang pertama. Madia bacakan Ini ayatnya nih, Madia bacakan. Matius 27 ayat 252. Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah itu, meninggal bangkit. Iya, betul. Sekarang ya bangkit apa? Rohnya apa badannya katanya? Ya itu nggak masuk ke orang bangkit tuh, keluar dari kubur bangkit. Waduh. Boleh nggak kau kasih bilang rohnya? Sekarang aku boleh nggak bilang rohnya?
Boleh nggak aku sekarang bilang rohnya? Kalau roh lain cerita Pak, itu atau jiwanya. Fisik. Makanya saya boleh nggak bilang ayatnya? Coba keluarin saja. Tadi kan di Matius tadi. Aja, masa itu kan boleh. Di Matius 27 ayat 52. Ya. Di Matius 27 ayat 52. Tahu, saya tahu itu ayat. Saya tahu kok ayatnya. Makanya kamu pasang dulu semua. Kita baca di atas buat kamu. Itu tadi sudah dia bacakan, kawan. Kamu cuma seayat. Kita kan baca Alkitab nggak boleh seayat, nggak kayak baca Al-Quran, bro. Dia kita baca Alkitab tuh kok baca Alkitab tidak boleh ada yang namanya seayat. Semuanya keluarin. Sebentar Pak. Keluar inunya. Dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Itu Pak, betul. Sekarang boleh gak aku bilang itu kata metamorfosa? Boleh gak? Itu metamorfosa. Kalau begitu, kalian Islam tidak mengerti karena kalian tidak punya Roh Kudus, gitu ya. Ya udah, oke. Yang kalian yang sangat kelemahan kalian tuh di situ. Sekarang aku bertanya. Cerita dongeng jangan dimasukin ke dalam apa-apa. Jangan percaya Roh Kudus kayak gitu. Kayak dengan Paulus yang nabi palsu itu. Bro John, stop dulu. Kita biar enak didengar. Silakan mikir, jawab dulu. Bro John, stop dulu ya. Silakan mikir. Aku sholat isya dulu ya, udah ajan. Mak Madia, lanjutin ya. Oke, stop dulu. Nggak apa-apa, maksudnya stop dulu. Diskusinya biar nggak apa-apa, biar diskusinya lancar. Maksudnya jangan keluar dulu Pak. Biar mikir jawab nanti baru. Silakan. Tanggapin dulu Pak mikir. Ini gimana nih ayat ini? Silakan. Silakan mikir. Boleh aja aku bilang gitu metafora penjapak bahasa. Boleh nggak? Boleh. Ya kan? Itu tidak terlalu itu. Katanya apa? Ada ayat apa namanya? Karena kamu kepepet. Seperti kamu juga sama. Kamu bilang ada ayat yang tidak jelas. Apa itu namanya ayat yang tidak jelas? Kamu juga kepepet waktu kejawabnya itu. Oke, stop dulu mikir. Stop dulu mikir. Jadi menurut mikir. Ya, kita pakai namanya. Sekarang begini loh. Sekarang saya kan Al-Quran itu. Oke, jadi stop dulu mikir. Oke. Tunggu, Al-Quran tidak boleh ditafsir sendiri. Saya pakai tafsir jalan lain, pakai ini kamu nggak terima malah. Oke, stop. Jadi menurut mikir, Matius 27 ayat 52 ini tidak kata sebenarnya, kata metamorfosis. Silakan tanggapin Bro John. Silakan. Jadi kata kalimatnya silakan tanggapin Bro John. Itu 5253 itu jelas mereka keluar dari kubur, kemudian menampakkan di dalam kota. Itu di mana lagi kalau metamorfosa itu? Itu dongeng, tapi mereka tidak punya alasan lagi. Jadi dibilangkan itu kata-kata metamorfosa. Itu selalu senjata. Sebentar Pak mikir, senjata kalian selalu itu. Kalau kepepet, itu tidak punya Roh Kudus. Nah itulah senjata. Betul. Oke, tanggapin mikir. 2T tanggapin, silakan tanggapin 2T. Artinya Matius 27 ayat 52, kata mikir itu kata yang enggak sebenarnya. Artinya mayat-mayat itu bukan makna yang sebenarnya keluar dari kubur katanya. Itu kata metamorfosis katanya. Silakan tanggapin 2T. Mau dibilang metamorfosis gimana? Itu tertulis orang kok. Orang yang kudus. Boleh. Orang itu berarti dagingnya termasuk yang di dalam kubur itu bangkit. Itu sekarang orang. Aku mau tanya. Sebentar dulu mikir. Mikir diam dulu mikir. Mikir diam dulu. Dia stop dulu. Sudah beres. Dia pertanyaan sudah beres. Aku tahu. Sekarang aku tanya. Kota Kudus itu di mana? Nggak jadi jawabannya gini. Tunggu, aku pertanyaan. Apakah daging dan darah bisa masuk ke dalam tempat yang kudus? Tidak. Di situ tertulis jadi orang. Poinnya apa pikir? Jadi poinnya apa? Bukan metamorfosis gitu. Udah jelas itu orang gitu. Nah, jadi gini jawaban mikir ini menurut Matius 20 ayat 52 menurut mikir itu ayat itu apa? Makna sebenarnya atau tidak? Makna sebenarnya apa tidak? Roro yang bangkit. Soalnya badan dan darah itu tidak bisa masuk ke tempat yang kudus. Ingat itu. Oh gitu. Berarti itu bukan makna sebenarnya. Ayatnya ganti gitu. Ayatnya besok lusa itu ayat itu ganti. Jangan. Pak pikir. Begini. Pak pikir. Sabar, mute dulu.
Begini Pak Mikir, Kak, apa namanya, biar room saya ini tidak kotor. Kalau satu lagi ngomong, Pak Mikir diam dulu gitu loh ya. Biar orang itu bisa mikir, nah kayak Pak Mikir nggak pernah mikir gitu loh. Ya Pak Mikir ya. Oke, lanjut. Di situ tertulis orang yang bangkit Roh Kudus. Itu orang itu kan udah jelas, berarti yang di dalam kubur itu bersama dagingnya itu bangkit. Sekarang kalau diasumsikan istilahnya Roh Kudus, maka ayatnya tampilkan, maka Roh Kudusnya itu yang bangkit. Di situ tertulisnya orang kok. Oh iya, Makanya bentar iya, ya. jadi clear gitu. Sekarang begini. Oke, sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam berdasarkan bentuknya, disebut dalam riwayat Ahmad dan jumlah hadis. Oke, sekarang kita cari. Oke, mari jawab itu. Oke, sesuai bentuknya. Oke, mari jawab. Kamu tolong jawab itu. Jangan Iya, aku bilang. jawab. Oke, stop dulu, kembali jawab. Jadi hadis itu, iya, hadis itu benar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sesuai dengan bentuk dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Allah memang menjelaskan kepada manusia dengan hadis itu menciptakan mata, penglihatan, tapi bukan mata tapi penglihatan. Tapi penglihatan ini apakah sama penglihatan Allah dengan mata Allah? Tentunya beda. Tapi Allah menggambarkan penglihatan, Allah menggambarkan wajah, Allah menggambarkan tangan. Tetapi tangan Allah, wajah Allah, penglihatan Allah beda dengan wajah manusia. Tetapi Allah sudah menggambarkan bahwa Allah menciptakan sesuai dengan posisinya secara umum. Dengerin, secara umum. Tetapi wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Tidak ada Allah menggambarkan di hadis itu sama dengan manusia. Oh, wajah Allah sama, tidak ada. Tetapi Allah menggambarkan sifatnya, bahwa Allah menciptakan penglihatan, gambaran Allah menciptakan wajah. Jadi poinnya beda. Wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Sama contohnya gini, Allah menciptakan wajah monyet. Ya, wajah monyet. Apakah wajah monyet sama dengan wajah manusia? Kalau Anda katakan wajah monyet sama dengan wajah manusia, berarti Anda salah. Misalkan ada contoh, Allah menciptakan wajah sesuai dengan keinginan Allah. Nah, sekarang Allah menciptakan wajah monyet. Berarti wajah monyet itu apa sama dengan wajah Allah? Tidak kan? Tentunya tidak. Nah, jadi wajah ini sifatnya umum. Mata sifatnya umum, penglihatan. Telinga tapi sifat ini berbeda dengan bentuk yang diinginkan sesuai dengan keinginan Allah. Ya, jadi Anda harus pahami perbedaannya ini. Pahami. Wajah Allah beda dengan wajah manusia. Tapi Allah menggambarkan. Allah menciptakan wajah. Tapi wajahnya beda dengan wajah Allah, beda. Allah menciptakan wajah monyet. Apakah wajah monyet yang Allah ciptakan itu, apakah Allah berbentuk monyet? Tidak. Allah menciptakan wajah. Pada menciptakan wajah pada binatang namanya monyet. Sebentar, wajah Bro Madia, bolehkah aku memotong sedikit? Silakan, boleh. Silakan. Langsung. Jadi yang salah sekarang Al-Qur'annya atau hadisnya, apa yang perlu diganti? Seperti yang pertanyaan jawabannya. Itu jawaban yang siapa tuh? Yang itu salah pilih kata-kata. Soalnya tidak ada yang salah itu. Tidak ada yang salah itu. Karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam berdasarkan bentuknya. Wah, ini berarti ada salah kata nih. Oke. Tidak ada salah bentuk kata-kata. Oke, kita buat. Tidak ada hadis seperti itu. Tidak ada hadis seperti itu. Yang ada hadis itu. Yang ada hadis Allah menciptakan wajahnya. Wajah itu tuh bukan hadis itu. Tidak ada sesuai bentuknya. Tidak ada. Itu tidak Belanda. Tunggu, aku tanya. Allah ada wajah nggak? Allah ada wajah. Ada wajah Allah. Ada. Tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Allah tidak sama wajah Allah dengan wajah manusia. Tidak sama. Allah punya wajah, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Tidak sama. Berarti nggak sesuai bentuk dengan Adam. Apa? Nggak sesuai dengan bentuknya Adam. Ya tidaklah. Itu kan Allah ingin menciptakan wajah Adam. Ayat ini. Begini, Pak Mikir. Jangan ketawa, jangan ketawa. Serumpama dan serupa. Kalau sudah ingat. kalau sudah dikatakan tidak ada yang serupa dengannya, jangan pernah Pak Mikir itu berpikir Allah itu serupa dengan makhluk ciptaan. Itu sudah nggak ada. Kalau Pak Mikir mengatakan, sebentar dulu.
Soalnya Anda ini sudah melampaui batas. Begini, kalau sudah dikatakan tidak menyerupai makhluk ciptaannya, ya sudah di jalan akad raya ini tidak ada. Anda bayangkan seperti apapun nggak ada. Anda mau bilang gunung bukan, Anda mau bilang matahari bukan. Udah selesai clear, udah nggak usah tanya lagi. Betul, Dit. Jawabannya. Tadi kalau aku tadi bilang roh, deal, berhenti, gitu sama persis. Kalau tadi saya bilang roh, kalau saya tadi bilang roh, ya berhenti lah. Itu kan di agama kamu itu di agama kamu, di agama Islam tuh Allah Tuhan roh. Ya udah. Bukan begini. Kau salah besar. Tadi aku kan bilang yang roh yang keluar, soalnya dia menuju ke alam kota Kudus. Dia nggak terima. Sekarang aku balikin, kenapa dia marah? Marah, jangan marah tuh. Katanya itu itu Tuhan kamu itu kan manusia, ya wajar lah kamu bisa membayangkan seperti makhluk. Tuhannya itu bukan makhluk ya. Tapi kalau pemikir ingin sebentar, Tuhannya pemikir itu kan manusia, ya udah ya jangan disama-samakan itu aja sih. Ya. Tapi di sini tertulis sama dengan bentuknya. Jadi saya harus gimana ini? Enggak, bukan, tidak ada. Kalau ada ayat yang ambigu gitu, diperjelas dengan ayat yang lainnya ya. Laisa kamaslihi syai'un, ya udah. Allah itu tidak. Udah, enggak usah kamu tanya lagi. Allah itu tidak menyerupai. Berarti iya, kalau tuh jangan tanya lagi yang tadi ya. Tapi ya sama Tuhan, yang tadi, oke. Ya, Kak, sebentar kalau sama jangan tanya. Aku bilang roh, oke. Kamu bilang enggak sama. Iya, ya udah. Ya, Tuhan kamu manusia kan, ya udah clear ya. Ya. Tuhan kamu nggak ada bentuknya. Ada bentuknya. Iya. Yaudah, ya udah, ya soalnya Tuhan kami itu bukan manusia ya. Udah, kembali ke topik lain lagi ya. Tapi ada bentuknya, betul. Coba ada bentuknya. Iya tahu saya, Tuhannya pemikir itu laki-laki, rambut gondrong, hidung mancung, saya tahu itu. Saya Tuhan kami itu bukan ya. Ya udah. Tuhan kamu ada bentuknya. Ya udah. Ya Tuhan kami, ya oke. Ya satu-satu. Ya udah dong. Kamu jangan mau enak, kita nggak enak, itu kan nggak enak. Ya udah, terimalah kenyataannya. Tuhannya pemikir itu seorang laki-laki. Udah ya. Sama-sama terimalah kau. Tuhan kamu. Ya Tuhan, ya sudah. Tuhan kami itu tidak menyerupai pun. Ya tidak apapun yang ada di alam jagat raya ini tidak sama. Itu sudah clear. Ya berarti Tuhannya pemikir manusia udah selesai. Ya berarti sih dia ayatnya ada yang salah nih. Udah pindah ke topik lain aja ya. Oke. Ya udah. Udah terus lanjut. Ya. Silakan. Kok terus saya jalan? Halo, saya jalan toh. Nambahin bisa nggak Kang Madia? Ya. Mau nambahin? Jangan teriak-teriak gitulah, pusing. Betul. Pak Mikir. Tadi kan bertanya tentang Adam, kenapa berlari kepada Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna masali Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Betul. Maka kalau Bapak mau melarikan Isa sebagai Yesus, ya nggak itu usah, memang nggak boleh, ya. nggak boleh Pak, nggak boleh Pak. Yesus, Isa, betul. Saya terima, saya terima Pak. Kepada Al-Quran, Anda bertanya tentang penciptaan Adam, sudah dijawab, larinya ke Tuhan, bentuk Tuhan. Nah, kalau ingin belajar mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala, belajarlah bertanya, nanti dijawab apapun itu pertanyaan. Oke, sekarang saya bertanya, betul. Sekarang saya bertanya ya. Itu yang ini ada satu ayat lagi. Pak Mikir, ada satu ayat lagi di dalam Al-Baqarah tentang penciptaan ya Adam. Iya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Artinya ini belum selesai ayatnya. Artinya Pak, jangan baca itu, saya nggak ngerti Pak.
Oh, kepanasan Pak, Bapak ya membaca ayat suci Al-Qur'an ya, Pak Rohim. Enggak ngerti Pak saya. Enggak, saya nggak takut itu, saya cuma nggak ngerti Pak. Kita Dan kan durasinya ingatlah pendek. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui yang tidak kamu ketahui. Jadi, Yang aku ketahui. Betul Pak. Betul. Terus? Oke, ya Pak Mikir. Terus Pak. Pak Mikir, yang sabar Pak Mikir. Ya sabar Pak. Enggak, aku sih sebenarnya sabar banget Pak. Saya nggak pernah teriak-teriak kayak gitu. Cuma kalau saya dihajar kayak tadi, saya juga balas balik gitu. Seharusnya saya tadi langsung keluar, saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak suka Ya itu, benar. Benar kan Pak Duarte kan udah pernah ngomong dengan saya, apalagi si Madia. Tapi kalau saya dihajar kayak Bro John hajar saya tadi, saya marah juga dikit. Tapi seharusnya saya langsung keluar tadi. Cuma ya nggak enak dong. Dan tadi bilangin saya ini kan, ya kan? Saya lebih senang ya kalau ngobrolnya yang pelan-pelan. Tapi jangan nyekek gitu loh. Kalau nyekek Ya, aku Pak nyekek Mikir. balik. Bener gak Pak Duarte? Oke, sekarang dengarkan saya Pak Mikir. Iya, Dengarkan silakan Pak saya Pak Duarte. Mikir. Pak Mikir diam, saya tak ngomong. Saya belum ngomong Pak. Loh, udah lama begitu loh. Ya, saya tak ngomong ya. Tenang Pak, ngomong aja Pak. Kecuali kalau ada sesuatu yang nyangkut, saya minta, Bapak saya mau nanya dikit gitu, boleh toh? Pikir begini, sabar dulu, sabar saya tengah, sabar saya moderator dulu, saya moderator. Pak Mikir, sampean itu kebanyakan makan babi, nih nyerocos terus dengar dulu ya, biar Pak Rohim ngomong dulu. Kalau nggak ngomong dulu kan saya namanya entes salah, Dit. Oke, sekarang boleh dong. Aku sekarang dengar nanya dulu. boleh dong. Kan Pak Duarte ngomong nih, Pak Duarte ngomong. Allahu Akbar, ini orang kebanyakan makan babi nih, nggak ada sabar-sabarnya. Orang Islam itu sabar sekali melayani kalian itu. Tunggu, Dit. Aku kan nanya sama Pak Duarte. Pak Duarte, bolehkah aku nanya? Maaf Pak Duarte, aku salah dikit. Sebentar, saya moderator dulu, dulu. Pak Mikir, di mute aja dia, ya, di mute dulu. Ya, begini Pak Mikir kan juga sudah tua orangnya kan, dewasa sedikit lah. Jadi begini ya, oke. Sekarang kita kasih kesempatan Pak Mikir bertanya, ya silakan bertanya. Selesai bertanya Pak Mikir duduk manis, diam, dengar gitu kan. Ya. Soalnya orang Islam ini terlampau sabar soalnya ya, cuman ya hargai sedikit lah kesabaran orang Islam itu ya. Oke, silakan. Sabar, tapi tadi marah-marah. Aduh. Ya silakan langsung poin aja, langsung ke poinnya. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Pak Duarte tadi Pak Duarte mau ngomong, jadi aku sudah ngomong, tapi aku kan ya tapi janji, tapi begini, selesai nanya dia nanti ya. Lu jangan teriak-teriak, aduh gak tau dulu itu gua pekak. Aduh, ya Allah. Jadi gini aja sudah Pak Mikir. Udah. Jadi begini ya, bertanya, habis bertanya, diam ya, silakan. Saya kasih kesempatan. Pak Duarte mau ngomong dulu, habis ngomong baru saya yang tanya gitu loh. Betul gak Pak Ustadz yang itu ya pakai songkok itu siapa sih namanya? Iya, tapi gantian ngomongnya Pak Mikir, betul. Begini Pak. Betul Pak, gini Pak. Saya kan nanya, gini umpamanya kan Pak Ustadz Duarte itu kan ngobrol kan ya, dia tausiah tek kalau ada yang nyangkut ke saya kan saya nanya, Pak Ustadz, saya minta maaf ya, saya mau nanya dikit nih, potong dikit gitu ceritanya, kan boleh dong? Kalau enggak boleh. Depan ya, kan boleh. Tuh Adit aja yang kabakan, Adit ngaco lu. Ya udah silakan Pak Duarte, silakan Pak Duarte. Siapa lagi yang mau mana tanya pertanyaannya? Dulu? Ya silakan bertanya. Jadi gini Pak Mikir, Pak Mikir boleh tanya, Pak Mikir. Pak Duarte sudah keluar. Sudah keluar beliau. Jadi gini aja Pak Mikir tanya, kira-kira apa yang membuat Pak Mikir masih belum terima ajaran Islam? Itu saja. Di benak tahun itu aja. Kira-kira apa yang membuat Pak Mikir belum bisa terima ajaran Islam? Itu saja. Boleh. Silakan. Silakan tanyakan, banyak bisa jawab. Saya dengar orang kalau lagi ngomong itu,
Lu mah ngaco lu. Orang saya nanya ya nggak dijawab-jawab. Iya silakan begini. Banyak bacotnya. Gue nanya Ya, ya. apa yang membuat pemikir? Apa yang membuat pemikir belum bisa terima Islam? Silakan. Iya, saya Oke, nanya oke. ya. Ya udah diam, Dit. Nih Pak, Allah itu ada di mana ya Pak ya? Sudah. Udah. Ya, silakan. Tanya saya pendek-pendek Pak. Tenang. Udah diam tapi kalau mau dijawab diam. Kamu yang pikir repot aja. Aduh, Udah, lu susah diam, sekali lu diam. ternyata. Lu diam aja dulu, Dit. Aku ngomong dengan orang lain, Dit. Iya, sudah kan Udah, pertanyaannya silakan, tadi kan sudah, Pak. Silakan Pak, jawabnya. Ya, saya jawab semampu saya. Kalau kurang benar ya mohon diluruskan. Kalau sudah benar tapi Pak Mikir tidak menerima atau tidak mempercayai, ya saya tidak memaksa. Iya Pak, makasih. Karena sistem saya kalau bicara tentang lintas agama, saya mengutamakan logika. Kalau jor-joran ayat, nanti orang Islam pakai Quran, terus orang Kristen pakai Alkitab, yang nggak nyambung-nyambung. Betul Pak. Nggak bakalan nyambung. Oke. Ya silakan Oke, Pak. saya terangkan pakai logika, maka persiapkan akal Pak Mikir yang jernih, yang sehat. Bayangkan ketika Tuhan yang Maha Kuasa belum menciptakan apapun dan siapapun. Ya. Belum menciptakan apapun dan siapapun, tentu tidak ada apa-apa. Ruang hampa pun tidak ada apa-apa. Pokoknya apapun tidak ada apa-apa. Yang ada Tuhan. Nah, kalau begitu tingkatkan. Kalau begitu Tuhan di mana? Tentu jawabnya ya tidak di mana-mana karena tidak ada mana-mana. Terus bertempat di apa? Ya tidak bertempat di apa-apa, memang tidak ada apa-apa. Dengan begitu bisa sebentar Pak Mikir. Dengan begitu kesimpulannya bahwa Tuhan itu betul-betul apa itu absolut, unik, dan apa itu distinct, aneh lah pokoknya begitu. Itulah keyakinan orang Islam yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un. Jadi pengertian laisa kamitslihi itu ya tidak seperti apa-apa, ya tidak kayak apa-apa. Masalahnya sulit diindra oleh kemampuan akal. Itulah pengertian Tuhan menurut Islam. Caranya yaitu tadi, sebelum menciptakan apapun, bahkan ruang hampa pun tidak ada, ya tidak ada apa-apa. Lalu Tuhan bagaimana? Ya tidak bagaimana-bagaimana. Itulah keyakinan orang Islam. Nah, ini Pak Mikir menerima atau tidak, saya tidak memaksa. Ya betul Pak. Bapak juga nggak bisa terima, maksa saya terima. Saya juga nggak bisa terima. Oke, terus yang kedua, sebentar. Sabar. Sebentar Mas Hadi. Sabar, maaf, sebentar saya mute semuanya dulu. Jadi sebentar. Begini pikir, jangan ngomong terus. Ya sebentar dulu. Jadi ketika jawab boleh. Sinyalmu elek, Dit. Sinyalmu elek. Sebentar dulu. Iya sebentar. Tes 1, 2, 3 tes. Jadi begini Pak Mikir ya. Ngomongnya jangan kencang-kencang bro. Dengar. Telinga gua pekak. Aduh, gua kecilin dulu lah. Jangan kencang-kencang. Makanya begini, kan Pak Mikir sudah Allahu Akbar kok. Coba diam dulu sebentar Kan Pak Mikir tadi sudah ngomong, sudah nanya, ya kan? Ketika Pak Mikir sudah nanya, mohon dengan sabar, diam sedikit, didengar gitu loh, biar dapat pelajaran gitu loh, ya kan? Kasihan penonton juga lah, ikut pening, ikut pusing dengan Pak Mikir. Oke Pak Mikir, udah diam, udah saya bilang betul. Oke, diam dulu, kan sudah pertanyaan tadi ya. Dit, kalau gua nggak ngomong, kamu takut saya nggak dengerin nggak? Emang bukan begini. Kamu dengerin nggak? Angel. Angel apa menewis tua koyong ini. Maklum di lanjut lagi. Lanjut lagi. Pak Mikir, ya oke. Jadi begini, Pak Mikir. Sebentar lah kau.
Coba yang berisik. Lanjut aja. Oke. Pak, Biar lebih asik ya. Nanti tadi mempersonal saya dulu tanya. kita ini. Nah, benar, Pak, saya ngomong dengan Bapak apa ya tadi ya? Maaf Pak Ustadz siapa? Pak Rokim. Jangan Pak Ustadz. Pak Rokim ya, Pak Rokim, Pak Ustadz Rokim. Tadi saya belum tanya apa kabar? Apa kabar Pak Ustadz Rokim? Alhamdulillah sehat, Pak Mikir. Alhamdulillah juga saya sehat. Ya. Nyantai aja Pak, jangan dengerin si Adit mah tukang berisik. Tuh, ya. Malah yang dia yang berisik. Saya mau nanya Pak, sekarang kan udah ada apa-apa, kan Pak, semua alam semesta kan udah diciptain. Allah sekarang ada di mana Pak? Begini Pak Mikir, aku terangkan dulu ya. Iya. Namanya Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta, itu wajib bersifat dulu, tidak ada apapun yang mendahului. Pertama itu yakini dulu. Kedua, sifat-sifatnya Tuhan itu wajib dulu, tidak ada yang mendahului. Dan sifat itu sedetik pun tidak lepas dari dirinya. Nah, sifat apa antara lain? Antara lain sifat bahwa Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Tadi sudah saya terangkan. Bertempat di mana? Tidak bertempat. Kayak apa? Tidak kayak apa-apa. Nah, sifat ini sedikit pun tidak lepas. Walaupun alam semesta sudah ada, sifat yang tidak bertempat di mana-mana dan kayak apa ya, tidak kayak apa-apa, itu tetap melekat. Tidak berubah. Itulah pengertian sifat wajib. Sifat wajib itu sifat yang mau tidak mau harus selalu melengket. Kalau bisa lepas, tadinya seperti itu terus berubah, butuh tempat, butuh bumi untuk menginjak, dan lain-lain. Berarti sifatnya dulu berubah menjadi sifat baru. Namanya sifat itu tidak wajib dong. Begitu. Ya kira-kira Pak, bisa mengerti terus. Pak, mengerti. Cuma Pak, kalau menurut Al-Quran, itu menurut Bapak gimana? Apa itu? Itu Allah ada di mana? Menurut Al-Quran Allah ada di mana Pak? Pak Ustadz Rahim. Ya, jadi pengertian laisa kamitsli itu sudah menjawab. Kalau bertempat berarti tidak kamitsli lagi. Berarti ya seperti ciptaannya, di mana ciptaannya butuh tempat, sedangkan Allah tidak sama dengan ciptaannya. Kalau ciptaannya butuh tempat, kalau Allah pun butuh tempat, apa bedanya? Begitu. Betul Pak. Nah, sekarang yang kedua Pak Mikir, ya. Kalau tradisi orang Islam atau keyakinan orang Islam, apabila ada sebuah dalil dua, yang satu jelas, tidak perlu ditafsiri, tidak perlu ditakwili, kemudian yang satunya perlu dipikir-pikir. Kalau begitu, dimenangkan yang jelas. Contoh, Tuhan tidak seperti apapun, tidak seperti siapapun. Kemudian ayat lain bahwa Allah menciptakan Adam ala suratihi, menciptakan Adam seperti gambarnya. Maka pengertian gambarnya ini jangan diartikan yang membuat dalil pertama jadi rusak. Dalil pertama kan tidak seperti apa-apa. Ya. Maka yang dalil kedua itu jangan diartikan yang membuat rusaknya dalil yang jelas. Jadi dalil yang jelas yang mandi, apa? Aduh, ya ampun. Pak matiin dong yang lain. Aduh, nggak jelas nih. Ini penting nih. Aduh, berisik sekali. Itu berisik sekali. Aduh, ampun. Ya, silakan Pak Rohim, silakan Pak Ustadz Rohim. Oke. Jadi ya, kalau ada, ya? Sekarang jelas gak? Jelas Pak. Sekarang jelas. Tadi nggak jelas. Ya, tadi nggak jelas. Jadi kalau ada dalil dua, yang satu jelas,
mengatakan, yaitu tadi, laisa kamisli itu pengertiannya tidak seperti apapun. Artinya, kalau ciptaan alias makhluk itu butuh tempat. Kalau begitu Allah bagaimana? Tidak butuh tempat. Kenapa begitu? Karena memang tidak seperti ciptaannya. Itu pengertiannya. Kalau ada ayat yang menerangkan kesannya kok bertempat, umpamanya masjid Baitullah, masjid itu rumahnya Allah, umpamanya begitu ya. Loh, berarti Allah bertempat, gitu kan? Nah, ini jangan diartikan yang membuat pengertian Allah tidak bertempat jadi rusak. Oh, jadi harus Begitu. gimana Pak kalau sikap kita Pak? Jadi sikap kita harus gimana, meyakini yang satu apa yang meyakini yang ini Pak? Kan itu tujuannya bertentangan Pak. Begini Pak, yang jelas kita yakini adalah yang jelas dulu. Yang jelas dulu bagaimana? Tidak bertempat, itu yang jelas. Dengan dasar laisa kamisli syai'un. Kemudian yang Masjid Baitullah, itu kalau diartikan berarti Allah bertempat. Nanti dalil pertama jadi rusak. Nah, terus diartikan bagaimana dong kalau masjid itu Baitullah? Diartikan Baitu. Ya, oke. Ya, silakan Pak. Jadi diartikan baik. Oke, dengarkan dulu. Jadi diartikan Baitullah itu Baitu Rahmatillah. Tempat rahmatnya Allah. Di mana kalau kalian berdoa di masjid lebih mustajab dibandingkan di pasar, dibandingkan di lapangan. Nah, dengan penafsiran seperti ini tidak merusak dalil pertama bahwa Allah tidak bertempat. Itu yang saya maksud. Nah, jadi kalau berdoa di Masjidil Haram itu lebih berharga daripada berdoa di pasar gitu Pak ya? Ya, tadi saya mengerti ya Pak. Itu pengertian Baitullah tadi. Betul Pak. Baitullah itu rumahnya Allah, betul. Berarti Allah punya rumah. Kalau begitu bertempat. Nah, jangan diartikan Allah bertempat supaya keyakinan bahwa Allah tidak bertempat itu tidak rusak. Betul Pak. Betul Pak. Jadi kalau umpamanya ada ayat yang menyatakan Allah ada di arsy, itu jangan diterima begitu aja Pak ya. Ya, diartikan bahwa aras itu Baitu Rahmatillah. Jadi di mana di sana itu jauh lebih mustajab. Jadi banyak. Oh, berarti banyak hadis-hadis yang harus diartikan ulang supaya orang jadi, maksudnya begini Pak ya. Kalau saya membaca Al-Qur'an atau membaca hadis, berarti saya tidak bisa membaca serta apa yang tertulis dan apa yang ini. Jadi aku harus masukin apa yang tidak tertulis gitu dong Pak. Bukan begitu. Hadis yang artinya merusak hadis lain yang artinya jelas tidak perlu ditafsiri, maka hadis yang perlu ditafsiri itu tafsirilah, tapi jangan sampai merusak hadis yang tidak perlu ditafsiri karena sudah jelas. Oh, yang sudah jelas. Contoh begini, gitu ya. contoh begini, Pak Mikir, contohnya begini ya. Umpamanya begini. Dialah Tuhan satu-satunya dan aku adalah utusannya. Ini tidak perlu ditafsiri, jelas kan? Jelas. Jadi kita tahu itu, jelas banget. Oke. Nanti kalau ada ya ayat lain yang artinya perlu ditafsiri, jangan ditafsiri bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Ngerusak dengan ayat yang jelas tidak perlu ditafsiri. Yang mengatakan bahwa dirinya itu utusan. Itulah sistemnya orang Islam. Bapak bisa jelasin ayat Yasin nomor 14 nggak Pak? Ayat Yasin nomor 14. Waduh, aku harus buka dong. Iya, terpaksa Bapak buka, kalau enggak suruh dia orang munculin aja Pak. Besar. Surat Yasin ya. 14. Bentar, aku harus artinya apa itu Pak? Soalnya kan aku udah hafal. Wajar Pak, udah umur tua Pak. Kita ada umurnya susah hafal Pak. Saya juga nggak hafal loh. Nomornya juga bingung saya. Iya.
Surat Yasin 440. 14 Pak, 14. Oke, mari tambahkan sedikit. Oke, mari tambahkan. Jadi gini, mikir ya. Surah Yasin itu mikir. Oke, mari tambahin. Aku tahu ada aku tahu Badi aku baca ngomong dengan aku tahu Yasin itu nanti Anda ayat berapa? Ayat berapa? Diam aja. 14. Anda menggiring negatif. Anda menggiring negatif. Masya Allah. Oleh Oke, karena mari tambahin dulu situ. Anda mau menggiring negatif ini. Anda mau memframing. Sudah aku jawab dulu nih. Jadi gini, jadi Yasin surah 14 itu jangan di-framing karena itu utusan, itu bukan yang seperti yang Anda mau. Paulus ya, itu Bulus, itu yang pertama. Nama Bulus sama Paulus itu beda. Ya, silakan Bapak Pak Rokim, silakan tanggapin Pak Rokim. Ini mau framing aja nih orang. Silakan menurut Pak Yasin, silakan tanggapin dulu. Surat Yasin yang halaman 14 bunyinya qalu ma antum illa basarum misluna. Apakah itu yang dimaksud? Bukan arsalna. Nah, itu kok Yasin berapa? Yasin 14. Yang arsalna, Pak. Oh ya. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Ini ilaihim yang mana ini? Yang ayat 14. Iya, ayat 14 itu qalu ma antum illa basarum misluna itu. Isa asalna esalmunani Idza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'adzabna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Oh, begitu. Iya. Jadi ini kalau terjemah saya, coba diperhatikan ya, ini Quran saya, Quran tidak ada terjemahnya. Ya. Oke. Nah, ini terjemah dari saya, kalau salah mohon diluruskan. Ya, ketika aku mengutus kepada mereka 2 utusan, itu kalau versi Islam, utusannya Nabi Isa 2 disuruh berdakwah. Jadi ketika kami mengutus mereka 2 utusan, kemudian mereka mendustakan 2 itu, lalu kami perkuat dengan orang yang ketiga, faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian ketiga-tiganya itu berkata, kami ini kepada kalian diutus. Terus yang ditanyakan yang mana? Pak, kami itu siapa, Pak? Itu 3 utusannya Nabi Isa. Ketika kami mengutus kepada Nabi Isa, Pak, siapa yang boleh mengutus, Pak? Nah, il arsalna ini yang utus Allah melalui mulutnya Nabi Isa. Oh, gitu. Itu. Jadi Allah yang mengutus melalui mulut Nabi Isa. Oke. Jadi Pak Mikir perlu dipikir ya, Pak Mikir, tolong dipikir. Utusannya Nabi Isa itu tidak paham dengan ucapan Allah, karena memang oleh Allah tidak diberi paham. Sementara yang paham dengan ucapannya Allah, Nabi Isa melalui wahyu. Nah, orang 2 itu diutus oleh Nabi Isa atas wahyunya Allah, sehingga dengan mengucapkan il arsalna. Ketika kami, boleh saja, na itu kalau istilah orang Islam ada na untuk jamak, ada na untuk takzim, mengagungkan yang berkata. Jadi kami itu artinya mengatakan bahwa saya ini orang agung. Betul, Pak, betul. Ini ya enak. Tunggu Pak sebentar, aku mau kasih yang di dalam room ini semua. Kalau diskusi kayak begini enak, jadi nggak ngingong gitu, Pak, kan pusing Pak ya. Oke, tapi saya masih bodoh. Pak Mikir, saya masih bodoh. Kalau salah, Bapak tidak bodoh. Bapak tidak bodoh. Siapa yang bilang Bapak bodoh itu orang tolol? Aku yang bilang. Tapi ada tamu, Pak Mikir. Dilanjut dengan teman-teman ya. Dilanjut dengan teman-teman. Silakan. Jadi siapa nih? Siapa yang mau saya tanya? Jadi gini Pak Mikir.
Pemikir kan percaya kepada Tuhan gini, Tuhan yang maha kuasa atau percaya kepada Tuhan yang nggak maha kuasa, yang dicobai oleh iblis. Coba, menurut pemikir pilih mana? Tuhan yang kuasa yang nggak pernah digoda sama iblis, atau pilih Tuhan yang dicobai oleh iblis? Silakan. Silakan. Pertanyaan kamu salah. Kamu nanya siapakah Yesus saja. Enggak, aku cuma nanya. Aku tahu. Kamu itu memframing, jangan kau bawa Belum, aku nanya aku memframing. Aku nanya pemikir. Sekarang aku bertanya. Dijawab dulu dong. Pemikir tunggu. dia tanya, pemikir pilih Tuhan. Kamu ngarahnya kemana? Aku juga tahu. Kamu itu nanya pakai pertanyaan yang menjebak. Ngerti nggak? Cobalah kamu bertanya siapakah Yesus? Ya, Yesus Anda jawab dong. Kenapa kau nggak tanya? Pemikir jawab dong. Yesus bisa Jawab dong untuk pikiran pertanyaan Nadia. Ya, walaupun menjebak jawab dong. Kamu kalau bertanya, itu kalau pertanyaan salah, gimana saya mau jawabnya? Oke, Nadia sekarang tanya gini. Oke. Benerin dulu jawab pertanyaannya. Oke, jadi gini, Nadia kan selama ini mempercayai Tuhan itu maha kuasa. Selama ini tiba-tiba ada Tuhan yang tidak maha kuasa, yang dicobai oleh iblis. Nah, menurut pemikir, Nadia tanya menurut pemikir, Tuhan seperti itu. Sama saja. Kamu kan bertanya dengan keadaan yang sama. Masa Anda bisa, Anda tinggal jawab. Anda kan tinggal jawab. Tunggu, Madia, aku nanya dulu deh. Aku nanya kamu. Ya. Kamu bunuh diri apa mau gantung diri? Hah? Kamu mau bunuh diri apa mau gantung diri? Nggak mau dua-duanya. Nadia nggak mau dua-duanya. Itulah pertanyaan kau. Nah, sekarang begini, aku kan mau tahu, alasannya. Aku mau tahu alasan pertanyaan kamu, jangan kau bikin kayak begitu. Sebentar aku tarik balik, kau nggak bisa jawab. Ya, sekarang gini, sekarang aku kan bingung nih pemikir. Tunggu dia, sebelum kau bertanya, kau pikirkan baik-baik apa yang mau ditanyakan. Ya, oke. Aku tanya. Enak. Ya, aku tanya. Jangan kau kasih aku pilihan ke kanan salah, ke kiri salah. Ngerti nggak? Itu kan bukan ada ayatnya. Tolong jelaskan kepada Nadia mengapa pemikir masih mempercayai Tuhan yang dicobai iblis. Mengapa mempercayai Tuhan yang dicobai iblis? Karena Tuhan seperti itu, mengapa pemikir percaya? Tolong jawab. Ini kan enak pertanyaannya. Ya. Mengapa silakan. Tuhan bisa dicoba iblis? Betul. Karena Tuhanku datang dalam keadaan seperti manusia. Dan yang dicoba itu adalah manusianya. Sekarang, apakah sekarang pertanyaannya, apakah iblis itu bisa mencobai Tuhanku? Akhirnya kan tidak. Terima saja kau dengan jawaban ini. Jangan kau bolak-balik. Kan enak jawab pertanyaan yang begini. Ya enggak? Kayak tadi aku loh gitu loh. Kan enak. Jadi artinya gini. Iya, betul. Artinya pemikir mempercayai Tuhan yang karena dia sifatnya manusia. Artinya memang bisa maha kuasa, bisa tidak maha kuasa. Ya enggak masalah. Aku hargain. Artinya pemikir ini mempercayai Tuhan bisa jadi manusia yang tidak maha kuasa, bisa juga maha kuasa. Ada dua posisi seperti itu pemikir ya. Akan mempercayai manusia kan nggak maha kuasa itu. Yang berbentuk manusia nggak maha kuasa, tapi bisa juga jadi maha kuasa karena dia bisa berubah menjadi bersatu dengan Tuhan Bapa gitu loh. Apa seperti itu pemikir? Silakan. Wah, hilang sudah ini. Akhirnya udah kabur. Keluar dia. Udah hilang. Keluar. Silakan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita tadi sudah dengarkan dan simak bersama ya bagaimana usaha dari Ustadz Isa Idris dan juga Madia untuk mencoba menelusuri serta mengetahui bagaimana pola pikir Pak Ibnu Kalam yang sesungguhnya sehingga mempunyai keyakinan yang ganda. Dan itu sepertinya belum ditemukan ya, belum terbukti sepenuhnya bagaimana apa penyebab
dari Pak Ibnu Kalam ini sehingga bisa mempunyai sikap seperti itu. Namun setidaknya tentu kita mempunyai penilaian-penilaian tersendiri terhadap Pak Ibnu Kalam ini. Bisa jadi pengaruh dari lingkungan dan juga pengaruh dari orang-orang terdekat yang sering berkomunikasi dengan Pak Ibnu Kalam ini, sehingga itu akan membentuk suatu pola pikir yang berbeda dari kita umat muslim yang tidak perlu meragukan lagi kebenaran Islam itu sendiri, serta kitab suci Al-Quran yang sudah pasti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Pak Mikir tadi ya, yang berasal dari Kristen ini, dia sepertinya memang istilahnya sudah buta hatinya, karena walaupun sudah sedemikian jelas dan sangat terang benderang saudara-saudara kita muslim menjelaskan kepada Pak Mikir ini dengan analogi yang begitu logis yang dapat diterima oleh akal pikiran kita tentang bentuk atau wujud dari Tuhan serta di mana Tuhan itu berada. Sebenarnya kalau orang yang mampu berpikir seharusnya sudah mengerti dan paham dengan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi ya. Namun disinilah sisi kelemahannya para oten-oten ini ya, dan itu bisa secara keseluruhan karena memang rata-rata mereka adalah orang-orang yang tidak mampu untuk berpikir dengan baik, dengan logis serta rasional. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video tadi ada hikmah dan yang dapat kita ambil ya. Dan tentunya apa yang kira-kira bisa merusak akidah kita sebagai umat muslim tentu kita buang jauh. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.